Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyus Sore. Hari ini, Wanyus Sore akan merangkum informasi mengenai kebakaran yang melanda Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang menghanguskan sebanyak 552 kios dengan luas area terdampak diperkirakan mencapai 2.000 meter persegi. Informasi lainnya pemirsa, kematian seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri masih menyisakan banyak tanya. Saat pertama kali ditemukan, penjaga kos terkejut saat melihat jasad kepala korban terbaring di kasur dengan kondisi terlilit lakban berwarna kuning dalam keadaan tak bernyawa. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep meyakini bahwa ayahnya mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menganggap bahwa Partai Demokrat adalah dalang di balik tudingan ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat sebelumnya telah membantah menjadi Partai Biru yang disebut-sebut menggerakkan narasi atas ketidakpercayaan terhadap keaslian ijazah S1 Jokowi. Kaisang menjelaskan keluarganya berhubungan baik dengan pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Buktinya, kata dia, saat kakaknya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjenguk SBY saat dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Jakarta, Senin 21 Juli 2025. Sebagai informasi, isu Partai Biru ini bermula dari pernyataan Jokowi yang menyatakan adanya orang besar di balik sejumlah isu, yaitu jasa palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menyebut ada agenda politik besar di balik serangan-serangan tersebut. Menurutnya serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. Tudingan itu mengarah pada Partai Biru setelah Sekretaris Jenderal Persatuan Advokat Indonesia Bersatu, Ade Darmawan, membahas soal ijazah Jokowi. Ade sendiri merupakan pihak yang melaporkan Roy Suryo CS ke polisi atas dugaan penghasutan isu ijazah palsu Jokowi. Ade mengatakan bahwa dalang di balik isu itu berkaitan dengan warna baju biru yang ia kenakan. Di sisi lain, pentolan relawan Jokowi sekaligus Ketua Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, menyebut bahwa warna biru yang dimaksud itu mengarah kepada partai politik yang memiliki dominan warna biru dalam identitas partainya. Menanggapi hal itu, Partai Demokrat telah mengeluarkan pernyataan pers untuk menepis tuduhan yang dialamatkan kepada partainya sebagai dalang di balik isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Di tengah isu ijazah yang belum selesai, ahli digital forensik Rismond H. Siholan Sianipar melontarkan tudingan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kini dalam kondisi panik. Menurut Rismond, kepanikan itu terlihat dalam serangkaian manuver, termasuk acara reuni dadakan alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM Angkatan 1980. Ia mengatakan acara kumpul-kumpul tersebut bukanlah sekedar temu kangen biasa, melainkan sebuah pertunjukan yang syarat akan kepanikan. Lalu kepanikan semakin terlihat dari pernyataan Jokowi yang berubah-ubah mengenai peran dosennya yakni Kas Mujo. Rismond membeberkan bagaimana narasi Jokowi bergeser Kas Mujo disebut dosen pembimbing skripsi pada tahun 2017, lalu menjadi dosen pembimbing akademis pada tahun 2025, dan terakhir berubah lagi setelah pemeriksaan di Polresta Solo.
Jokowi sebelumnya mengatakan pada saat reuni bahwa Kasmujo dianggap dosen pembimbing karena sudah 4 kali berkunjung ke pabrik kayu miliknya. Tak konsisten dalam memberikan jawaban, Rismon menilai sebagai bukti kepercayaan publik terhadap Jokowi semakin tergerus. Ia juga menilai acara reuni itu sendiri dipandang sebagai puncak dari kegelisahan sang mantan wali kota Solo tersebut. Bahkan Rismon meragukan keaslian para peserta yang hadir berbaju biru, yang hanya ditampilkan untuk memberi kesan bahwa angkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM berjumlah banyak. Ia menyoroti tidak adanya sesi perkenalan resmi yang menyertakan nomor induk mahasiswa sebagai bukti keabsahan. Bagi Rismon, semua ini berpusat pada satu hal di mana Jokowi enggan untuk menunjukkan ijazah asli yang menjadi hak konstitusional rakyat untuk mengetahuinya. Menurutnya, Jokowi malah lebih memilih untuk terus menghindar. Rismon menilai bahwa taktik menghindar dan membangun narasi pembelaan melalui acara reuni adalah pola yang sudah biasa dilakukan. Untuk itu, yang memberikan solusi agar masalah polemik ijazah palsu tersebut berhenti dengan cara Jokowi mengakui saja kalau drop out atau DO dari UGM atau sarjana muda. Seorang pria parubaya ditangkap petugas reskrim Polsek Metro Tanah Abang saat sedang ngopi di area Taman Penghijauan kawasan Senayan, Jakarta Pusat Minggu malam. Pria tersebut merupakan salah satu dari 3 pelaku pencopetan yang beraksi saat laga Timnas Indonesia U23 melawan Thailand di Gelora Bung Karno pada Jumat pekan lalu. Korban diketahui adalah seorang purnawirawan TNI berpangkat Kolonel Infanteri. Meski sempat mengelak, pelaku tidak bisa berkutik saat petugas menemukan sebuah ponsel hasil kejahatan di saku celananya. Biasa beraksi sama siapa aja, Pak? Yang ketemu aja, Pak. Hah? Ketemu aja. Seketemunya? Iya, Pak. Ada inceran cewek cowok gitu? Nggak ada, Pak, asal ketemu orangnya. Nyalain aja handphonenya. Iya, Pak. Biasanya lu buang kemana? Jual kemana? Kan saya, Pak, yang jual, Pak. Oh, ada teman lagi, kawanan? Iya, Pak. Berapa orang biasa kalau beraksi? Nggak nentu, Pak. Ketemu orangnya aja, Pak. Berapa orang? Ya, kemana kamu biasanya buangnya? Nggak tahu, kan saya yang jual, Pak. Daerah mana? Bukan saya Nggak tahu yang juga? jual, Pak. Nggak tahu, Pak. Ini mutus Saya yang berapa cuma- kali nih? Baru ini, Pak, saya. Kenapa nggak langsung dijual ini? Belum ada yang mampu. Iya, Pak. Korban mengaku menjadi sasaran pencopetan saat hendak memasuki gerbang utama kawasan Gelora Bung Karno dalam kondisi berdesakan dengan penonton lainnya. Begitu menyadari sakunya dirogoh, korban langsung membekuk pelaku. Namun sayangnya, ponsel korban telah berpindah tangan ke pelaku lain yang melarikan diri. Pertama kami kan mau nonton bola ya. Kemudian pada saat saya memasuki pintu gerbang, saya dipepet sama seseorang ya dengan meraba kantong sebelah kiri saya terasa, kemudian saya tangkap tangannya. Kemudian setelah nggak lama langsung saya piting karena saya tahu itu pelakunya, pasti pelakunya. Setelah itu kami geledah, rupanya sudah lari kemana-mana. Barang ini sekarang yang sudah ya alhamdulillah sudah ditemukan oleh kepolisian Tanah Abang ini. Ya. Jadi intinya saya dipepet orang, ya, kelompok-kelompok yang pencopet. Berdasarkan laporan dari korban, polisi kemudian melakukan pengejaran dan berhasil meringkus 2 pelaku lainnya di kawasan Johar Baru dan Senayan. Total pelaku yang berhasil diamankan ada berapa? 3 kita amankan. Mereka ini residivis atau seperti apa? Di antaranya ada 1 yang sudah pernah melakukan perkara yang sama juga. Ini kelompok yang biasa beraksi di sekitar GBK atau gimana? Dari keterangan mereka, kalau ada event-event di GBK mereka pasti turun.
Kalau jerat yang disangkakan kepada ketiganya? Untuk sementara kita terapkan pasalnya 363 karena mereka bersama-sama. Ancaman hukuman? Ya di atas 5 tahun. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian secara bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Beginilah kondisi Pasar Taman Puring Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa dini hari. Para pedagang tampak berusaha mengais sisa-sisa barang dagangan yang masih dapat diselamatkan dari puing-puing kebakaran. Hingga Selasa dini hari, petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan untuk mencegah api kembali muncul. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Bayu Megantara menyebutkan bahwa sebanyak 552 kios hangus terbakar dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran belum bisa diketahui. Namun api diduga pertama kali muncul dari sebuah kios yang berada di tengah-tengah area pasar. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 30 unit mobil pemadam kebakaran dan 118 personil ke lokasi. Pendinginan masih terus dilakukan oleh tim kami Dinas Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa api berkobar dari pukul 18.02 dan tim kami sudah dalam respon time sekitar 8 menit sudah di lokasi. Memang informasi yang kami terima, api dimulai dari tengah-tengah pasar gitu ya. Teman-teman di sini ini sudah berupaya untuk memadamkan api menggunakan apar, tetapi memang yang namanya api cukup besar, dan karena apa, material yang ada di sini, alat yang dijual itu adalah barang-barang yang mudah terbakar. Dan pukul 19.58 kami alhamdulillah udah berhasil menyisir dan melokalisir kawasan di ini. Informasi yang kami terima ini lokasi ini lokasi JP29, lokasi JS29. Ini jumlah kios ada 552 kios, dan itu mungkin dengan luasan sekitar 2.000, kemudian bangunannya sekitar 1.500 meter persegi. Sementara itu ya kami lakukan. Pemicunya Pak, mungkin seperti apa Pak? Sampai saat ini masih dalam penyidikan, tetapi untuk personil kendaraan kami kerahkan 35 unit dengan 118 anggota kami. 118 anggota kami. Dan kami lakukan suplai air dari 2 titik, itu dari Velbak dan dari Taman Langsat. Jadi air mencukupi untuk mensupport pemadaman di malam hari ini. Pak, berarti ini bangunannya seluruhnya habis ya Pak? Demikian. Yang kami saat ini masih ada 6 petugas kami yang berupaya untuk memadamkan sisa-sisa api, dan tetap ada mungkin teman-teman dan anggota kami yang standby di sini sampai dengan esok hari memastikan bahwa betul-betul sudah padam seluruhnya. Antara itu. Pak, tapi di dalam ada orang nggak Pak? Iya Pak. Alhamdulillah informasi sampai dengan ini tidak ada korban jiwa. Demikian juga anggota kami 118 orang, alhamdulillah tidak ada yang terluka.
KPK mengungkap soal motor gede atau moge yang disita dari rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. KPK mengatakan kepemilikan moge tersebut bukan atas nama Ridwan Kamil. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan moge tersebut adalah salah satu aset terkait dengan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Budi menyebut penyidik akan melakukan pengecekan kepemilikan moge tersebut. Selain itu, penyidik juga akan mendalami asal-muasal moge yang disita dari rumah Ridwan Kamil itu. Sebelumnya, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Ridwan Kamil bukan menyamarkan kepemilikan moge tersebut. KPK juga masih menyusuri faktanya sebelum membuat kesimpulan tersebut. Diketahui moge yang disita bukan atas nama Ridwan Kamil, melainkan ajudannya. Asep mengatakan pihaknya akan memeriksa Ridwan Kamil terkait penyitaan motor tersebut karena kendaraan itu disita dari rumahnya. Kematian seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu berinisial ADP masih menyisakan banyak tanya. Saat pertama kali ditemukan, penjaga kos terkejut saat melihat jasad kepala ADP terbaring di kasur dengan kondisi terlilit menggunakan lakban berwarna kuning dalam keadaan tak bernyawa. Inilah rekaman video detik-detik penjaga kos menyongkel jendela dan membuka pintu kamar kosan ADP yang berada di kawasan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan sebuah obeng, akhirnya penjaga kos berhasil membuka dan masuk ke dalam kamar. Penjaga kos lalu terkejut, tak menyangka jasad kepala ADP terbaring di kasur dengan kondisi terlilit dengan lakban warna kuning.
Saat ditemukan, ADP sudah dalam keadaan tak bernyawa. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus kematian diplomat Kemenlu tersebut. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY buka suara soal tudingan partai yang dipimpinnya ada di balik polemik ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. AHY mengatakan tuduhan tersebut merupakan fitnah besar. Hal itu disampaikan AHY sebelum masuk mobil meninggalkan lokasi acara pembagian sertifikat hak milik kepada 228 warga di Desa Golong, Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya, istilah Partai Biru muncul setelah Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, diundang wawancara di salah satu stasiun televisi. Dalam tayangan itu, Ade tak menuduh langsung siapa sosok yang dimaksud Jokowi. Namun ia meminta agar publik melihat baju yang ia kenakan, di mana saat itu Ade mengenakan baju berwarna biru. Diketahui, Jokowi pernah menyebut ada agenda politik tertentu di balik polemik ijazahnya. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo mengatakan partai tempat dulu ia bernaung tidak ada sangkut pautnya dengan isu ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo menyebut dirinya memang pernah ada di Partai Biru selama 15 tahun. Tak hanya itu, Roy Suryo bahkan pernah menjabat sebagai wakil ketua umum di sana. Ia juga menekankan pimpinan Partai Biru tidak pernah cawe-cawe seperti Jokowi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanyus Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.